pernah saya sempat tidak ingin Tidak kuliah ingin kuliah S1 dan itu ngebuat orang tua sedih. sedih. Saya juga heran loh kenapa saya bisa jadi dosen ya. Tanyain sama dosen yang Viko. Kalau Bapak heran kami gimana? Dosen-dosen saya, dosen senior kalian itu. Saya itu jarang loh ikut organisasi waktu S1 ya. Jadi selama kuliah Kupu-kupu. kupu-kupu. Iya, bukan tapi kupu-kupu. tapi di luar kubil-kubil. Apa tuh, Pak? Kuliah biliar. balik lagi ke mahasiswa, Pak. Nah, Berarti kan Bapak udah jadi dosen pembimbing juga tuh kan, Pak. yap. Hal yang paling digemesin kalau lagi mahasiswa bimbingan itu apa, Pak? Mahasiswa bimbingan. Apa tuh, Pak, yang paling gemesin? Jangan mahasiswa bimbingan deh. Yang Iya. mahasiswa yang kuliah dulu deh. Oke, di kelas ya. Hal yang paling digemesin kalau lagi mahasiswa bimbingan itu apa, Pak? Mahasiswa bimbingan. Apa tuh, Pak, yang paling gemesin? Jangan mahasiswa bimbingan deh. Yang Iya. mahasiswa yang kuliah dulu deh. Oke, di kelas ya. Ya, di kelas dulu. Apa yang paling Bapak gemesin Iya, gitu? kalau di kelas banyak nih, kalau bimbingan sedikit. Mahasiswa ya. Apa ya? Semua mahasiswa itu gemesin ya. Tapi ya ada 1-2 mahasiswa yang kadang attitude ya. Kadang dia gini. Biasanya itu sering terjadi di mahasiswa semester bawah. Baru-baru, Pak ya? Baru-baru. Anak-anak baru itu kan masih ada aura-aura SMA. Iya. Nah, itu agak songong-songong kan. Apalagi kalau dari luar, Pak ya? Yang jalan hidungnya masih ke atas gitu. Oh, kan. iya. Saya gitu nggak, Pak? Enggak kayaknya. Enggak, Pak. Saya masih nandain kok. Tapi kebanyakan itu anak-anak di Vkom sendiri ya. Mahasiswa barunya yang waktu awal-awal kuliah songong gitu kan. Merasa aku adalah mahasiswa nakal gitu kan. Biasanya di pertengahan tuh mulai sadar karena mulai merasa tertekan dengan nilai yang diberikan dosen. Nah, biasanya yang songong-songong itu semester 5, 6, 7 tuh udah mulai nunduk tuh. Mulai nunduk, Pak gitu ya. kan. Demi nilai aman, Iya, Pak ya. Kalau dulu kan kita lewat dia jalan slow aja kan. Siapa sih lah itu. Kalau Iya, sekarang bener-bener. kita lewat Pak udah nunduk ya. Hidungnya udah enggak ke atas lagi. Tapi itu sering terjadi. Sering terjadi, Itu sih Pak. paling. Tapi kalau di kelas Kalau lagi pas ngajar gitu, Pak. lagi pas ngajar, saya kalau sama saya sih di kelas itu yang penting nggak ribut. Yang penting nggak ribut, tapi ketika saya menjelaskan, tapi ketika situasinya lagi diskusi ya boleh ribut gitu. Apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Kalau ya mahasiswa tuh mau tidur ya tidur, dia yang rugi gitu kan. Iya, bener sih. bener. Kalau dia nggak datang dia yang rugi. Bener. Uang SPP kuliah udah dibayar. Iya. Nggak ada sih kayak. Oh, ini sih paling yang ngeselin. Saya lagi nerangin enak-enak, tiba-tiba sound bunyi gamenya bocor kan. Lagi main game. Ketahuan, Pak ya. Ketahuan, terus dia panik gitu. Itu sih paling. Tapi pernah tuh berarti, Pak ya? Iya, anak Vkom baik-baik sih. Sisanya ya kecil-kecil lah. Nggak terlalu ngeselin. Nggak terlalu ngeselin. Biasa, Pak ya. Aman. Kalau yang ininya pas bimbingannya, apakah susah dibilangin karena disuruh revisi ternyata belum direvisi? Oh, enggak, kalau itu enggak. Saya lebih ke mahasiswa itu sebenarnya yang sering ngeselin itu di chatting sih, bukan di pertemuan langsung. Kalau pertemuan langsung rata-rata mahasiswa udah oke. Udah sopan. Biasanya di cara mengontak dosen yang sering jadi bahan ketawaan di kami gitu. Kayak Bu, saya besok bisa temui Ibu gitu kan. Nanti kita balas aja kayak Pak Yudi balas kan, kamu siapa gitu. Kadang-kadang saya enggak kurang informasinya, Pak ya. Iya, Namanya tidak siapa, menyampaikan dari nama. siapa, Pak ya. Kadang tengah malam WA. Iya. Itu. Kalau saya sih masih yang tengah malam, kalau saya kebuka gitu, saya balas. Tapi kalau nggak kebuka ya besok gitu. Nggak ada jam ini, nggak ada jam tentunya. Tapi yang pasti ketika saya bisa balas, saya balas gitu. Itu. Cuman mahasiswa ini kadang ada yang komplain nilai. Nah, Tapi sama, Pak, nggak nyebutin nama juga. iya. Gitu. Mahasiswa Vkom kadang ada masalah di diksi. Gitu kan. Misalnya nih, dia ujian nih dapat Ini bisa jadi ini ya, e-commerce, jadi apa? referensi untuk ini ya, ke depannya ya. Misalnya udah dapat C nih, dapat C, habis itu dia komplain. Saya bilang nilai sudah keluar, silakan 1 minggu ke depan saya buka untuk komplain, diterima gitu kan. Sudah dikasih waktu, Pak ya. Ya, kasih waktu. Nah, banyak yang komplain nih. Dan dari banyak yang komplain itu banyak juga yang mengkomplainnya dengan kata kok gitu kan. Pak, assalamualaikum Pak, saya ini. Kok Pak, saya mau tanya kok nilai saya C gitu kan. Nah, itu sangat tidak
elegan gitu. Sebagai seorang mahasiswa ke dosen harusnya yang benernya gimana ya, Pak? Yang benernya nih. Assalamualaikum Pak, nama saya Beni Handayani. Misalnya saya mahasiswa ya. NPM saya sekian, saya kelas ini di mata kuliah Bapak. Karena ini masih jadwal masih bisa komplain ya, masih masuk durasi bisa komplain. Saya mau bertanya tentang nilai proses saya, kira-kira yang bagian mana yang kurang sehingga saya mendapatkan nilai C, Pak. Jadi langsung introspeksi dirinya, Pak ya. Di mana yang kurang? Apakah di absensi atau bener. Individu atau di tugas atau UTS atau UAS gitu kan, karena kan nilai proses tuh banyak tuh, tidak tiba-tiba dapat A tiba-tiba dapat C kan melalui proses yang panjang. Di bagian mana Pak saya yang miss? Nah kalau misalnya dosennya ada salah input, nanti dosen kan bakal lihat, oh ternyata saya salah input, nanti kan tinggal dibalas, nilai kamu sebenarnya bukan C, B rupanya saya salah input kan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang betul-betul salah, nilai kamu itu kenanya di UTS misalnya, UTS kamu rendah 30 gitu kan, misal nih standarnya 70, UTS kamu rendah, di situ kamu kena, makanya kamu dapat C. Oh gitu, baiklah Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk perbaikan gitu kan. Kalau dosennya masih memberi kesempatan, oke. Kalau tidak, ya sudah cukup sampai di situ, berarti nilainya tidak bisa sama. Terima gitu Pak ya. Daripada harus awal-awal bilang kok nilai saya C. Ya bener banget Vkomar. Jadi lebih ke introspeksi diri kita dan inisiatif kita di sendiri Pak ya, bener banget, karena kita juga udah mahasiswa, bukan lagi anak SMA, anak sekolah yang harus terus dibimbing ya Pak ya. Harus dicekokin terus. Iya, nggak harus seperti itu kan. Satu lagi tuh saya pribadi yang saya kurang suka itu mahasiswa yang pakai aku. Baik di WA ataupun di ketemu langsung. Pak, aku mau nanya, ngapa ya? Kalau saya pribadi sih merasa aku itu masih dalam ranah bahasa yang informal ya. Kalau dipakai ke formal itu nggak pas aja gitu bagi saya. Ini secara umum Indonesia Pak ya. Karena kan ada juga yang memang di beberapa daerah justru aku itu malah jadi ini Pak, jadi malah normalnya gitu formalnya kan. gitu. Tapi di saya dan bagi saya kalau di Melayu sih masih saya saya gitu kan. Di mana kita? Iya, bahkan teman saya yang betul-betul orang kepulauan tuh biasanya kalau ngobrolnya pakai saya gitu kan, pakai saya. Saking medoknya Pak. Iya, saking medoknya gitu. Jadi kalau aku tuh kesannya kalau di sini di Riau itu masih kasar lah dalam tanda kutip ya. Apalagi kalau sama yang lebih tua dan sama dosen misalnya. Kalau sama teman masih oke ya, atau dosen sama dosen masih oke gitu. Masih bahasa sehari-hari, tapi kalau untuk formal rasanya kurang pas. Dan banyak mahasiswa seperti itu. Banyak Pak ya. Jadi masalah mahasiswa Vkom khususnya lebih banyak di diksinya Pak ya. Makanya saya kalau jumpa mahasiswa, Pak, aku mau tanya dong. Saya. Oh ya, saya mau tanya dong. Tapi ada Pak yang secara langsung gitu ada? Ada, banyak. Enggak di WA aja atau di chatting aja? Ada juga. Ada. Mungkin karena pengaruh perkembangan global ya. Jadi culture itu bisa dari mana aja ya. Dan bahasa aku itu mungkin sudah biasa aja gitu di zaman sekarang, tapi tetap kita jangan lupakan itu, ada nilai-nilai yang perlu kita jaga, terutama sebagai orang Indonesia yang budaya timur atau sebagai orang Melayu di Riau. Terlebih lagi kita banyak muslimnya Pak ya. Iya bener itu, cuman itu sih kalau anak-anak Vkom. Jadi bukan fatal tapi hanya diksi-diksi aja. Tapi tetap perlu diperbaiki guys ya. Tetap perlu diperbaiki. Bahkan kalau kita, ini saya juga kasih saran, kalau kita lagi ke tempat makan, ke kafe, manggil waiters gitu kan, aku pesan ini dong, saya nggak tega loh. Kalau saya ya, paling lain dengernya rasa Pak ya. Mbak saya pesan ini ya. Gitu. Iya benar. Seolah kalau aku pesan ini dong, kayak kita tuh apa ya? Kurang. Kalau saya bilang, kalau saya menyimpulkan pribadi, takutnya nanti yang merasa itu bahasanya biasa aja nggak terima kan. Tapi kalau bagi saya nggak pas aja gitu. Aku pesan ini dong, aku pesan minum ini dong Mbak, ada nggak? Apalagi waitersnya kalau lebih tua dari kita Pak ya. Iya. Kalau saya sih lebih safe-nya, lebih amannya saya pakai kata saya, kamu di lingkungan formal. Gitu. Bisa jadi referensi ya Vkomers ya. Ini menarik. Jadi kan Pak Ben banyak kegiatannya nih kan. Iya. Banyak nih. Jadi di kampus udah sibuk, terus di luar juga udah banyak juga kegiatannya. Nah, itu kan Bapak juga tadi yang ngerasa capek gitu. Kenapa di luar Bapak nggak milih untuk istirahat aja? Ya di rumah, karena kan orang biasa kalau udah sibuk gitu kan, di kampus pasti milihnya ya udahlah santai aja di rumah gitu. Karena deadline Eka. Deadline. Jadi Sabtu Minggu itu Sabtu Ahad itu kadang
kita nggak bisa terlalu sering keluar itu karena Seninnya ada deadline gitu. Biasanya sih kayak gitu. Cuma kalau deadline-nya masih panjang, makanya Bu Fatma sering sama saya sering, dia tahu tuh saya gimana. Ben, ini ada kerjaan nih, kita harus selesaikan. Saya tinggal tanya, Bu, deadline-nya kapan? Tanggal sekian. Masih lama. Gitu. Karena saya suka kerja di ujung. Oh, iya. Ini pejuang-pejuang deadline juga berarti Pak Denny. Pejuang deadline, pejuang injury time. Injury time. SKS Pak ya? SKS. Semalam. Sistem kebut semalam. SKS. Jadi apa ya, dibilang sebenarnya bukan sibuk sih ya, nggak bisa tidak bisa mengatur dengan baik saja, makanya sering di deadline kan. Kalau misalnya dikerjain tuh fokus satu hari tuh target kerjain ini mungkin dia nggak bakal dekat dengan deadline. Tapi kan kita juga manusia yang kadang butuh refreshing, jadi kadang saya pulang jam 5 sore pulang kampus, saya refreshing, ngobrol sama istri, pergi keluar, nanti pulangnya jam 8 malam, jam 9. Habis itu bekerja. Tetap ada family time ya, Pak? Ya, tetap ada family time, keluarga, orang tua. Lagi kalau orang tua jauh, kalau saya kan orang tua di Taluk, Kuantan. Itu saya harus pulang untuk melihat orang tua gitu, minimal sebulan sekali. Kalau pulang ya, kalau berapa jam perjalanan tuh, Pak? Dari sini? 3 jam setengah. Lumayan juga, ya, Pak. 3 jam setengah. Taluk gitu. Tuh masuk daerah mana, Pak? Masih Kuantan Singingi. Iya, Kuansing. Jake nama daerahnya, Jakarta Kecil. Ada itunya, Pak. Ada singkatan, ada ya, nama orang ininya. Kuansing itu, Jake itu Jakarta Kecil. Apakah mirip Jakarta atau gimana, Pak? Kan berarti banyak banget nih kan rutinitas Bapak nih. Oke. Menarik guys ya. Itu Bapak ada nggak selain di Vkom UIR ada nggak? Dulu pernah waktu di Vkom masih tim teaching tadi ya sama almarhum Pak Dekan itu saya kalau bahasa Pak Arinya asdoling ya. Asisten dosen keliling. Oh. Dosennya keliling. Saya pernah ngajar di Persada Bunda. Di daerah mana? Kuliah malam di Dipo. Pernah di Umri. Umri pernah juga? Pernah, ngantiin kawan. Apakah sama juga komunikasi juga? Komunikasi. Kemudian 2 itu sih. Di Persada Bunda itu yang tantangannya berat karena memang kampus yang diperuntukkan untuk orang yang kerja. Jadi kuliahnya malam. Khusus karyawan, Pak ya. Dan banyakkan itu orang-orang yang udah berumur. Itu ya, pegawai-pegawai, bapak-bapak, ibu-ibu kuliah di situ. Jadi yang saya ajar bapak-bapak, ibu-ibu waktu itu. Tantangannya itu, Pak ya. Tapi so far saya jalani dengan lancar, insya Allah lancar. Berapa lama tuh, Pak? Di Persada sempat 2 semester lah. Lama juga. 1 tahun, iya. Berarti udah di Vkom sempat masih ngajar di sana berarti, Pak? Malamnya di sana. Karena di Vkom kan nggak banyak waktu itu kan cuma tim teaching. Masih ya, 1-2 kelas gitu. Iya. Begitu. Tapi setelah diterima di sini udah nggak ada lagi ngajar luar. Dedikasikan full di sini di Vkom. Itu. Nah, mungkin sebelum games ya, Pak. Ada gamesnya. Ada beberapa sedikit pertanyaan. Okay. Kan Bapak ini sebagai seseorang yang aktif dan antusias. Banyak nih kegiatannya, apa aja dilakuin kan, olahraga juga gitu kan. Ada nggak sih Bapak kepengen untuk ngajak para mahasiswa ini untuk ikut aktif gitu, Pak? Iya. Dan kalau itu gimana caranya gitu? Dari pengennya Bapak? Apa ya? Kadang orang punya passion yang beda-beda ya. Iya, Pak. Kebetulan passion saya itu suka olahraga. Dan dulu itu zaman saya masih SMA, kuliah S1, kuliah S2 itu memang jam 5 sore itu saya harus sudah di lapangan. Saya harus sudah main. Mau olahraga. Nggak mau tahu harus di lapangan, Pak ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi harus di lapangan udah. Iya, waktu itu. Tapi kok nggak tahu ya, sekarang itu karena mungkin udah kerja, rupanya capek kerja itu beda. Iya. Kalau dulu kan kita capek juga tuh. Iya, kuliah, main gitu kan, capek juga kan. Tapi tiap malam tetap keluar. Gitu. Masih ada energi, tapi sekarang tuh kayaknya pulang jam 5 sore udah mau tidur aja gitu. Bawaannya udah ngantuk sampai rumah, udah ngantuk aja. Jadi nggak ada lagi tidak sesering dulu lagi olahraga. Kalau dulu tuh udah pasti kalau nggak sakit aja itu pasti olahraga tuh sore itu. Nggak mungkin tidur sore itu, tidak ada kamus tidur sore. Dalam anak muda kamus nggak ada. Paling banter tidur jam 2 siang ya. Iya, nanti jam 4 bangun. Tapi jam 4 udah bangun lagi, nanti langsung keluar lagi kemana gitu, Pak. Tidur sore sampai maghrib itu nggak ada ya. Nah sekarang malah kebanyakan gitu kan, tidur sore bangun azan maghrib itu. Nah itu
Itu sih. Jadi kalau panggilan hati sebenarnya. Kalau kalian mau aktif ya lakukan apa yang kalian inginkan gitu kan. Kalau hobinya bukan olahraga jangan nggak perlu olahraga juga. Tapi maksudnya bukan nggak perlu ya. Jangan dipaksakan tiap hari olahraga. Gitu. Tapi ya, tetap berolahraga Pak ya. Sesuai kebutuhan aja. Kemudian ya kalau passionnya lain ya jalani aja. Kalau passionnya motoran gitu kan beda-beda ya. Kalau passionnya game kan HP terus ya, tuh Pak. Main terus. Gimana, Pak? Kan nggak berolahraga tuh jadinya dia duduk gitu atau rebahan. Iya. Kan nggak baik juga tuh. Nah, kalau susah juga ya kalau kita bilang itu nggak olahraga dia udah masuk e-sport kan. Iya benar juga sih. Ada yang sampai e-sport juga ya. Iya benar. Tapi intinya tetap bersosialisasi lah. Walaupun Anda hobi game tetap luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan nyata, secara nyata. Itu yang terpentingnya Pak ya. Iya. Karena kita hidup di dunia yang nyata. Yep. Bukan di dunia yang virtual. Iya, bukan di dunia virtual, bukan kayak di film apa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Apa tuh, Pak? Clue-cluenya. Ready Player One. Itu film tentang ini kan tentang apa yang mau dibikin sama ini metaverse ya. Metaverse. Film tentang metaverse, Ready Player One. Bukan yang seperti itu yang kita inginkan. Bener. Oke. Udah banyak nih. Lagi lah Kak. Aduh. Apa ya? Ada yang mau ditanyain nggak nih dari e-commerce? Dari tim ini? Tim ada yang mau ditanyain nggak? Masa nggak ada sih? Ada dong. Ayo. Malu-malu Pak. Iya. Soal mahasiswa atau soal apa? Ini satu lagi. Saya heran ya. Mungkin karena tuntutan pekerjaan nampaknya cara mengajar sudah mulai bergeser. Kalau dulu bergeser gimana? Gini, kalau awal-awal dulu masih fresh gitu kan, kita masih antusias sekali dengan para mahasiswa. Nah kalau sekarang karena udah load kerja yang cukup besar di prodi, mungkin saya kurang antusias dengan kurang friendly sih. Saya berteman kan sama Eka, berteman sama Eka berteman. Tapi mungkin tidak semaksimal yang dulu lah. Angkatan 16, 17 itu kan deket banget sama saya. 2019 Bapak udah jadi prodi, masuk prodi? Bukan 2019. Belum. Saya ya, di Sekprodi 2000, diangkat Sekprodi 2020. Waktu Covid. Pokoknya saya ingat pelantikannya pakai masker. Enggak mungkin enggak Covid kan. Yang diingat itu Pak ya. Iya, masa saya pakai masker enggak Covid kan. Yang diingat pokoknya itu enggak terlupakan itu Pak ya. Iya, 20 Agustus 20 Agustus 2020 bulan Agustus enggak salah. Sama Bu Eka kan waktu itu kaprodinya. Itu jadi saya merasa sekarang saya agak nyebelin gitu. Nggak tahu ya. Nyebelinnya gimana nih, mahasiswa Pak? Vkom yang merasakan itu mungkin ada ya. Yang Bapak yang merasakan nyebelinnya gimana? Saya sih ngerasa, aduh aku sekarang nggak se-care dulu ya sama mahasiswa gitu. Pak, ya? Karena apa ya? Karena hari-hari jumpa mahasiswa gitu. Hari-hari misalnya kita lagi kerja nih, Pak ngajukan syarat. Okay, ada yang nanya, ada aja yang ngejer-ngejer Pak. Ada aja gitu. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi yang memang ada mesin nongkrong gabung kan. Iya, apa nih cerita kalian? Gitu kan gitu ya. Jadi mungkin itu dianggap friendly waktu sempat itu. 2019 sempat ngelihat Pak Benny yang begitu. Berarti benar dong dugaan saya nih. Sekarang nggak seceria. Enggak nyebelin enggak sih Pak. Mungkin kurang ngelihat nongkrong sama mahasiswa udah. Iya, nongkrong sama mahasiswa udah jarang. Kalau dulu masih sering di kantin mahasiswa nongkrong gitu. Jadi maka waktu terakhir saya cek tuh di HP pakai get kontak kan, penasaran nama-namaku di save apa aja sih iya, Pak, ya. Ada 2 yang lucu. Lucu atau ngeselin nih Pak? Lucu. Yang bikin saya introspeksi. Gak tahu nih e-commerce siapa yang ada siapa di sini? ada mistik-mistiknya ke studio kalian ya? Kayaknya yang diomongin tahu nih Pak. Mungkin. Langsung ngasih dia ininya Pak. Iya. Ngirimin. Ada satu yang bikin nama di get kontak nama saya itu Pak Benny dosen menyusahkan. Saya pernah menyusahkan orang rupanya. Kayaknya yang ngelihat ini bisa merasakan ya yang saya tuh. Jangan-jangan saya lagi Pak. Tapi jangan gara-gara setelah ini aduh tambah banyak ya. Yuk kita bikin rame-rame Pak Benny dosen menyusahkan di kontak kita gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Ya, maafkan segala kekurangan gitu ya. Karena manusia tidak ada sempurna. Satu lagi ada yang bikin kontak nama saya itu dan saya itu yakin mahasiswa karena bikinnya itu Pak Benny dosen Haredang. Haredang. Haredang panas ya kalau bahasa Sunda kan ya.
hot gitu Pak ya? Nggak tahu saya Konteksnya apa nih Pak? hot atau pemanas gitu kan, Iya, suka bener. marah gitu, nggak tahu gitu. Ambigu masih Pak ya? Gitu. Jadi ya tapi nggak mungkin juga kita memaksakan semua orang suka dengan kita kan. Iya benar. Bahkan Nabi Muhammad yang paling sempurna itu ada musuhnya gitu. Kita berbuat baik pun nggak mungkin bisa baik di mata orang Iya. sepenuhnya juga Pak ya. Tapi yakinlah pada intinya saya sayang sama semua mahasiswa. Tuh, Walaupun e-commerce. iya agak-agak marah-marah dikit gitu kan. Kamu ngapa telat gitu kan? Kamu kenapa orang seminar nggak naik ke atas gitu. Biasa itu. Pak Benny sayang sama kita e-commerce. Oke, masuk ke game Pak. Ada sedikit pertanyaan. Boleh. Yang Bapak harus jawab cepat dan alasannya kenapa. Aduh. Yang pertama langsung nih ya. Berkuda atau memanah? Nah, kan ini sama-sama disukain nih. Pilihnya, ayo. Dua hal yang baik itu lebih baik digabung loh. Jadi berkuda habis itu memanah. Iya kan karena memang saya olahraganya berkuda memanah. Oh. Jadi di atas kuda mana? Tapi kalau harus milih salah satu, mana nih yang lebih ini? Milih salah satu ya? Lebih kayaknya lebih enak ini deh. Aduh, susah dua-duanya enak lagi. Pilihan yang susah ya e-commerce Iya. ya untuk Pak Ben ya, berkuda atau Dua-duanya memanah ini. Berkuda deh. Berkuda. Kenapa Pak? Karena saya suka sama binatang. Oh, Terutama kuda. lebih yang Iya. Saya suka apa namanya? Kan biasanya kita suka ya punya hewan peliharaan terus udah sehati gitu kan. bener. Nah, saya pengennya suatu saat saya punya kuda sendiri dan sehati gitu. Tahu karakternya, tahu manjanya dia kuda. Karena kan kalau dalam dalil ada hadis kalau nggak salah saya itu kuda itu penuh berkah, bahkan sampai kotorannya itu aja berkah gitu. karena juga hewan yang bisa dipakai untuk berperang Pak ya. Iya, pada masa itu dipakai untuk berperang. Kalau sekarang lebih kepada olahraga yang orientasinya prestasi. Iya benar. Prestasi, kemudian menghidupkan lagi sunnah, kemudian menghidupkan juga tradisi. Karena di beberapa daerah beberapa negara seperti Turki itu kan memang Tradisinya, kuda menjadi Pak ya? sebuah maskot segala macam gitu. Saya baru tahu kalau kuda maskot dari Ya, negara maksudnya Turki. bukan maskot ya, apa ya? Jadi Simbol Pak. ya seperti itu. Salah satu simbol Pak Di ya. Turki, di Mongolia. Oh. Iya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau di Indonesia kan zaman Jarang dulu sih, Pak. ya. Zaman dulu kan kita tidak diajarkan di sejarah bahwa pasukan kita melawan penjajah pakai kuda gitu kan. Yang Tapi diajar- ada ya foto ini ya. Ada. Tuanku Tabu saya apa tuh? Yang lukisannya di atas kuda gitu. Ada beberapa foto yang pahlawan di atas kuda. Iya. Lebih diajarkannya pakai bambu runcing Pak. Bambu runcing. Atau jangan-jangan bambu runcing itu anak panah ya? Duh, jadi mikir nih. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi juga ya. Kan anak panah kan bisa jadi dari bambu kan? Bener juga e-commerce ya. Kan kita biasa pakai anak panah bambu juga, ada yang bambu petung. Nah, mungkin bambu runcing itu konteksnya secara luas tapi ternyata kenyataannya bambu runcing itu adalah anak panah. Berarti zaman dulu melawan penjajah tuh pakai busur panah gitu. Enggak, Itu sangat sunnah sekali. apalagi Indonesia Pak ya. Ya, tapi ini masih apa sih apa namanya? Hanya Asumsi saya aja. pikiran-pikiran asumsi Pak ya. Tapi bisa jadi. Iya, mana tahu. Oke, yang kedua, volley atau bulu tangkis? Volley dong. Volley. Ya, bulu tangkis itu cuma olahraga bareng sama orang-orang Vkom, dosen dan karyawan Vkom tuh kami bikin apa ya, rutinitas setiap Senin sore kita bulu tangkis bareng. Sekarang masih ada nggak Pak? Bisa diadain lagi. Bisa diadain Ya, lagi. tanya Pak Asukri ya. Pak Rencananya mau ikut Pak? Asukri. Ya, ada bosnya Pak Asukri tuh, yang jago bulu tangkis Pak Asukri, Pak Eko, Pak Wawan, nah itu jago, Pak Imam. Kalau saya mah nggak bisa. Cuman bisa lompat doang karena saya main volley kan. Tapi lompat aja, mukulnya nggak bisa. Tapi karena memang basicnya suka olahraga jadi Iya, banyak gas ngelakuin aja. hal olahraga Pak ya. Iya, gas aja. Oke. Jadi volley lah opsinya, pilihannya. Oke, yang ketiga. UIR atau UNAN? Yang di S1 atau yang S2 nih? Kenapa sih kalian bikin pilihan seperti ini? Sengaja nih. Susah-susah ya e-commerce ya. Untuk seorang Pak Ben. Apa ya? UIR. UIR. Kenapa? Apakah karena rumah pertama atau Iya. bagaimana? Di sini saya ditempa, kemudian di sini saya menjalin hubungan pertemanan, relasi, ya. Kemudian di sini saya mencari nafkah.
kayaknya UIR tuh seperti rumah kedua bagi saya. Jangan Pak Rektor nonton ya. Pencitraan nih Pak Beni. Naik nih. Ya. Tapi bukan berarti Unan juga tidak ini ya. Saya tetap mencintai Unan. Tapi kan kita kan ke Sumbar itu lebih kepada kalau kita lagi capek beraktivitas, kita butuh liburan, kita ke Sumbar. Refreshing Pak. Sama ya. kayak saya ke Unan tuh, kalau ke Sumbar tuh saya pasti akan naik ke Unan gitu. Walaupun saya nggak ini, saya akan usahakan untuk naik ke kampus Unan karena ngangenin suasana belajarnya, cuacanya yang dingin. Bisa Unan itu bisa cuacanya apa sendiri loh. Di Unan sendiri. Jadi saya kos di bawah. Khusus gini Pak ya. Saya ngekos 1 kilo lah di bawah, gitu kan. 1 kilo jalan kaki, tapi saya motor ya. 1 kilo. Wah, sore ini siap-siap pakai sepatu mau latihan volley di Unan gitu kan. Lapangan volley kan paling ujung tuh di atas. Siap-siap masuk gerbang langsung hujan. Nanjak berarti Pak ya? Nanjak ya kan, nanjak terus sampai atas tuh nggak ada nurunnya tuh. Nanjak terus di Unan kan. Sampai gerbang hujan dan di lapangan volley gelap. Ya udah balik lagi di kos nggak hujan. Gitu, dia punya iklim sendiri tuh. Beda iklim, beda alam guys ya. Kadang ngangenin. Saya paling suka kalau lagi belajar hujan di Unan. Tapi kalau lagi main poli kalau hujan. Kalau udah waktunya olahraga, aduh. Iya, ya, hujan gitu kan. Tapi kan hujan tetap rezeki ya. Iya, tetap rahmat Pak ya. Tetap rahmat. Tuh. Selanjutnya, Bapak lebih milih pengabdian atau penelitian? Pernah nggak waktu pas jadi mahasiswa pengabdian Pak? Enggak, kan saya bilang tadi saya nggak aktif. Ya, mana tahu kan kan pengabdian kan nggak harus berorganisasi, tapi kan ada dari kampus misalkan programnya. Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Paling ada saya waktu itu ini apa namanya KBM mahasiswa, saya jadi panitia itu doang sih. Ke Bengkalis ya, Pantai Selat Baru. Itu doang yang kayaknya berhubungan dengan aktivitas keorganisasian waktu zaman kuliah. Jadi saya kalau sekarang kalau ditanya penelitian atau pengabdian atau enggak dua-duanya? Saya pikir-pikir dulu ya. TikTok. Pakai timer nggak? Iya, di satu sisi penelitian itu adalah bagaimana kita apa namanya ya, membuktikan eksistensi kita sebagai seorang dosen kan, karena research gitu kan, sebagai seorang peneliti. Tapi di satu sisi saya juga suka jalan-jalan pengabdian ke tempat-tempat, ke kampung-kampung, sosialisasi gitu kan, ke ibu-ibu PKK. Nah itu saya juga suka gitu. Tapi kalau disuruh milih, penelitian deh. Penelitian. Karena pengabdian itu lebih kepada tidak pun dalam jalur kampus melalui pengabdian, kita juga tetap bersosialisasi kan di kehidupan, bener. Di perumahan, karena di kampung. Penelitian pun yang kita riset di sosialnya Pak ya. Iya, bisa jadi. Jadi itu ada pengalaman lucu waktu kemarin itu saya pernah pengabdian, audiensnya itu ibu-ibu PKK di daerah Kerubung Jaya di Inhu. Tuh Pak. Di Inhu. Terus itu sebulan setelah itu saya main ke salah satu tempat wisata di Pekanbaru sama keluarga. Terus ada bapak-bapak. Jadi kami pengabdian waktu di Kerubung Jaya itu bermalam nginap gitu kan. Ya, jadi lumayan kenal dengan banyak orang, Pak Lurahnya, jadi, kemudian ya sosialisasinya terjalin, ibu-ibu PKK-nya gitu. Nah, sebulan setelah itu saya di Pekanbaru jalan-jalan, ada bapak-bapak satu orang, dia manggil saya, "Pak, gimana Pak, kabarnya sehat?" Lupa bapak nih. Saya lupa, nah ini penyakit saya nih, saya ini pelupa. Masa udah pelupa Pak? Sangat, tanya istri saya, sangat pelupa. Bahkan kejadian seminggu lalu saya bisa lupa kadang. Saya pelupa letakin barang di mana, saya pelupa. Pokoknya sangat-sangat akut lah pelupanya. Jadi pas ketemu, oh iya Pak, tapi kan kita nggak mungkin melihatkan bentuk kita. Iya benar. Kok nggak kenal gini gitu nggak? Siapa sih? Pura-pura kenal aja ya. Sehat Pak, iya sehat Pak. Dari mana tadi Pak? Ini Pak sama kawan-kawan ke sini. Kalau masih belum tahu namanya tuh. Belum tahu. Ya karena nggak, kalau nama udah pasti lupa kan. Udah lupa. Tapi muka tapi lupa, saya pernah jumpa di mana. Ingatnya di mana gitu Pak. Padahal baru sebulan paling. Tapi itu pergi dia kan, siapa kata istri kan, nggak tahu siapa, lupa. Habis itu ke wahana-wahana yang lain, jumpa ibu-ibu rame, ibu-ibu nih, bapak, kan, oh iya Bu, rame nih, makin rame Pak. Makin rame. Di situ suara beringat, oh ini ibu-ibu PKK, bapak yang tadi itu bapak-bapak yang di kampung itu juga. Lagi pada liburan di sini Pak. Iya, orang itu lagi
mungkin karena wisata mungkin Iya, ya. Nah, ke tempat wisata itu ketemu saya di situ di Pekanbaru kan. Kebetulan Pak ya. Nah, jadi Bapak sehat, kabar sehat Bu, ngapain Bu? Ini sama kawan-kawan ramai pakai bus orang itu kan. Jadi baru tahu saya Bapak tadi siapa. Tapi namanya tetap nggak tahu. Ya, tapi udah inget kapan di mana. Nah, saya sering kayak gitu tuh, sering jumpa orang kayak pernah jumpa tapi di mana gitu. Terus ada kawan lama yang di Facebook ngechat gitu kan, ngomentarin DM atau apa, ngomentarin status gitu kan. Kayak aku pernah berhubungan dengan dia gitu, tapi kapan dan di mana? Ini temen di olahraga kah gitu kan? Saking banyak tadi nih aktivitas, temen di voli kah, temen di biliar. Olahraganya yang mana satu Pak ya? Iya, temen di Sumbar kah? Saya lupa. Karena saya scroll tuh nih siapa lah, mukanya tanda gitu. Gitu Pak ya. Jadi Pak Ben orang yang termasuk pelupa juga banget. Makanya saya nama mahasiswa nggak terlalu banyak ingat. Vcommerce satu catatan berarti Pak ya. Iya. Kalau misalkan mau ngubungin Pak Ben selalu cantumin nama Pak ya. Cantumin nama. Biar ingat Pak ya. Satu-satunya dosen di Vcom ini yang ingatannya sangat baik adalah Bu Eka. Mungkin dia semua angkatan dia hafal namanya. Saya nggak ingat. Oke. Lanjut. Ya. Yang kelima, bimbingan atau rapat? Lebih enak mana nih Pak? Rapat. Kenapa? Karena di rapat tadi dibilangnya yang bimbingan nggak terlalu ngeselin. Tapi alasan kenapa saya memilih rapat itu, di dalam rapat itu kita bukan cuma rapat tapi kita sambil mengasah pengalaman. Karena dinamika di situ semua ada. Ya, bagaimana orang berdebat, bagaimana orang menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana masalah timbul, bagaimana kita harus menjaga perasaan orang gitu kan. Di situ semuanya ada gitu. Jadi saya lebih memilih rapat karena itu jadi pengalaman kita juga. Kita mengenal karakter orang, kita mengenal bagaimana dinamika sebuah institusi, kita mengenal bagaimana solusi yang terbaik harus dilakukan, bagaimana membuka dan menutup sebuah conversation, sebuah percakapan yang katakanlah sudah tensinya tinggi, terus gimana sih biar cair lagi? Ya, ngaturnya lagi Pak ya. Strategi segala macam di situ. Tapi kalau bimbingan kan cuman membimbing mahasiswa gitu kan. Saya lebih milih rapat daripada bimbingan. Terakhir Pak, lagi? Tadi kan Bapak milih pengabdian atau penelitian, Bapak lebih milih penelitian. Nah, ini sekarang subnya. Dari penelitian itu Bapak lebih milih jurnal atau tesis? Jurnal, artikel jurnal. Lebih jurnal. Kenapa tuh? Karena tesis sudah dilalui S2. Saya lebih suka artikel jurnal karena memang dosen zaman sekarang itu yang dituntut kan penelitian, artikel-artikel jurnal. Semakin baik artikelnya, dipublish di tempat yang baik, maka semakin tinggi dia dapat kredit poin yang akan menunjang karirnya juga gitu. Jadi dosen identik dengan artikel, identik dengan jurnal Pak ya. Iya. Jadi saya milih jurnal. Walaupun kita belum sampai pada titik yang terbaik, tapi kita menjadikan itu sebuah keharusan. Kita dosen, kita harus meneliti, kita harus publish artikelnya di jurnal dimanapun gitu, semampu kita. Tapi sambil belajar kita tetap terbitkan di tempat-tempat yang. Berarti dosen tuh setiap tahun ada kewajiban untuk nerbitin Pak? Ada. Itu satu tahun berapa tuh Pak? Penelitian 1 tahun kalau nggak berubah ya. Penelitian 1 tahun 1. Pengabdian 1 tahun 2. Tapi kalau pengabdian pasca COVID ini di UIR 1 tahun 1. 1 tahun 1. Dulu 1 tahun 2 waktu sebelum COVID pengabdian. Kalau penelitian tetap 1 setahun. Itu minimal ya. Berarti selain memang itu yang dibiayai UIR. Kalau kita mau penelitian lain sendiri bebas. Mandiri mau 10 kali, mau 20 artikel bebas. Berarti selain dengan riuhnya ngajar di kampus juga harus mikirin itu Pak ya. Sebagai karena juga dosen harus ada itu Pak ya. Karena ada dosen yang hobinya riset. Dia nggak mau kuliah banyak-banyak, dia nggak mau banyak kelas, 1-2 kelas cukup. Yang penting saya penelitian. Ada yang dosen yang hobinya ngajar, nggak mau neliti atau dikurangin nelitinya Pak ya. Ngurangin neliti. Atau hobinya kayak kami nih, bukan hobi sih. Apa tuh hobinya tuh? Iya, melayani mahasiswa. Jadi nggak bisa penelitian, nggak bisa ngajar banyak-banyak gitu kan. Kerjaan benar di program studi Pak ya. Iya. Dikejar-kejar terus sama mahasiswa. Jadi kalian berbanggalah karena kami mengorbankan semuanya untuk bisa jadi quote di sini. Oke, mungkin sekian ya. Cukup ya. Karena juga nggak banyak-banyak pertanyaannya Pak. Mungkin udah cukup lama kita ngobrol. Atau ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain lagi, entah dari Vcommerce, kita mungkin bisa undang Bapak lagi. Siap. Semoga nggak kapok diundang sini.
Yang susahnya nyari harinya kan. Iya. Ya itu tadi karena kerjanya. Alhamdulillah, hari Alhamdulillah ini ketemu harinya Pak ya. Tadi pagi habis rapat, nah santai kosong nih bisa kita podcast. Oke, sekian V-Commerce. Mungkin itu udah cukup lama juga kita ngobrol sama Pak Ben. Terima kasih Pak Ben sama-sama Eka, mau meluangkan dan kawan-kawan waktunya untuk hadir di Komunikama Podcast. Semoga nanti kedepannya bisa kita undang lagi dan gak kapok. Sehat selalu buat Pak Ben. Amin, dan tentunya berkah untuk setiap kegiatan ini jalani dan dilakukan. Terima kasih juga untuk V-Commerce yang udah nonton video podcast kali ini. Semoga V-Commerce di rumah juga selalu sehat selalu, dijauhi dari segala penyakit dan juga mara bahaya. Sampai jumpa lagi di video-video podcast Komunikama Podcast lainnya, tentunya dengan bintang tamu yang spesial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komunikasi. Oh, salam komunikasi.